Selamat pagi, Bu Vita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Maxim. Dengan anggota saya sendiri Krisnanda dan Krisnanda Agni, yang ketiga Rido Fotoroma. Latar belakang Maxim seiring dengan perkembangan teknologi, usaha di bidang jasa transportasi di Indonesia terus berkembang. Usaha transportasi sekarang ini sudah ada berbasis online dalam pelayanannya, mulai dari pemesanan, pembayaran, penilaian layanan, dan lain sebagainya. Usaha jasa transportasi online ini mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya yang beragam dalam sehari-hari. Salah satu jasa transportasi online yang sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia yakni Maxim, yang merupakan perusahaan transportasi online asal Rusia. Maxim berdiri pada tahun 2003 dan 2014, memperluas usahanya dengan membuat cabang beberapa negara. Profil perusahaan yaitu Maxim. Nama perusahaan tersebut Maxim, pendirinya Maxim Azibarov, pemiliknya Maxim.ru, tahun berdiri 2003, industri teknologi informasi dan transportasi. Sejarah Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi internasional yang menawarkan pelayanan seperti transportasi online, motor, mobil, pengirim barang, pesan antar makanan dan barang, kargo, jasa pembersih, dan laundry. Maxim sudah ada sejak 2003, namun dulunya hanya sebuah layanan aplikasi taksi di kota Chardix yang terletak di pegunungan Ural, Rusia. Perusahaan mengklaim pada 6 tahun pertama pekerjaan dilakukan hanya di 4 kota, lalu ekspansi usaha. Pada 2010, Maxim sudah memiliki cabang di 17 kota dan terus meningkat sampai dengan 22 kota dalam 1 tahun. Pada 2014, Maxim memperluas bisnis ke negara di luar Rusia seperti Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarusia, Azerbaijan, dan Italia. Sejarah Maxim di Indonesia sendiri, Maxim telah beroperasi sejak 2018. Perusahaan semakin melebarkan sayap dengan tidak hanya menjadi perusahaan transportasi online yang fokus ke taksi, melainkan juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya. Pada bulan Desember 2020, layanan pijat dan spa telah diluncurkan oleh Maxim di Indonesia. Maxim juga menawarkan jasa bantuan penderekan mobil mogok oleh mobil lainnya, serta starter aki. Pada November 2021, PT Jasara Harja memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Melalui kerjasama ini, baik penumpang maupun dia akan mendapatkan santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya masih di sejarah Maxim. Pada Desember 2021, Maxim bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia atau YPSSI. Yayasan memberi bantuan sosial yang berfokus pada pemberian amal dan santunan untuk pelayanan Maxim yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat menggunakan layanan Maxim. Di saat yang sama, Maxim meluncurkan marketplace yang terintegrasi dengan aplikasi Maxim. Pengguna dapat melakukan pesan antar, makanan siap saji, dan juga barang-barang kebutuhan lain dari mitra Maxim. Selama 4 tahun beroperasinya Maxim Indonesia, layanan Maxim dapat dinikmati di lebih dari 100 kota di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi dari Maxim sendiri. Di sini visinya membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan transportasi Maxim Indonesia ke depannya. Lalu misinya di sini
Yang pertama ada meningkatkan interaksi secara terus-menerus di antara para pengguna, lalu membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berorientasi terbentuknya ramah lingkungan. Lalu di sini ada strategi promosi. Nah, strategi promosi ini ada advertising. Pertama, di sini tuh dari segi advertising, Maxim ini memasang iklan di media televisi dan radio. Lalu yang kedua, mencetak katalog atau flyer dengan voucher diskon untuk buat trip perjalanan. Lalu strategi yang kedua tuh ada direct marketing. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menyediakan layanan leasing mobil atau pada mitra driver. Yang kedua, memberikan katalog yang dibarengi dengan voucher diskon untuk pengguna perdana menggunakan jasa Maxim. Lalu strategi yang ketiga itu ada sponsorship. Ada 3 poin. Yang pertama, konser musik, festival jajanan. Ketiga ada fun walk. Lalu strategi promosi yang keempat itu ada sales promotion. Di sini ada 2 poin. Memberikan promo gas ongkir untuk jasa kirim barang, memberikan promo cashback atau voucher diskon untuk pengguna yang pertama kali menggunakan. Lalu di sini tempat ada strategi selling. Di sini membuka sales booth di dalam acara yang disponsori dengan memberikan voucher diskon kepada pengunjung yang mendownload aplikasi pada on the spot. Nah, lalu di sini target pasarnya, segmentasi pasarnya tuh udah tersebar di seluruh Indonesia ya di sini. Lalu ada target marketing campaign-nya juga ada di beberapa negara. Lalu di sini ada segmentasi pasar. Di sini yang pertama tuh ada segmen demografis. Nah, di sini variabelnya itu penduduk Indonesia yang berusia 13 sampai 20 tahun. Lalu ada pelajar dan masyarakat yang memiliki pekerjaan atau usaha. Lalu dari segmen psikografisnya itu ada kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Lalu konsumen yang memiliki aktivitas padat, konsumen yang berpergian dengan kendaraan. Lalu dari segmen geografisnya, kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Lalu ada kota atau wilayah dengan fasilitas transportasi umum yang memadai. Lalu dari segmen perilaku konsumennya, itu adalah konsumen yang suka hal-hal praktis, lalu konsumen yang paham akan teknologi, lalu yang terakhir ada konsumen yang sering berpergian keluar kota atau kota. Lalu dari segmen motivasi, mendukung pengiriman barang untuk usaha online, lalu ada untuk traveling keluar kota atau daerah wisata, lalu ada jarak food and shop yang diinginkan jauh dari tempat tinggal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian saya. Nah, di sini ada target marketing campaign dari Maxim. Yang pertama untuk meningkatkan jumlah mitra Maxim, baik buat pengemudi maupun food dan shop. Yang kedua, meningkatkan jumlah atensi calon pengguna atau mitra yang ingin bergabung dalam Maxim. Ketiga, meningkatkan ketertarikan calon aplikasi, mendownload aplikasi Maxim. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah pencarian aplikasi Maxim di internet ataupun Play Store terkait dengan disampaikan. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada Strange, memiliki tarif per kilometer yang murah. Yang kedua itu memiliki jasa pengiriman barang atau harga antar kota. Yang ketiga itu ada bisa melakukan reservasi untuk 5 hari ke depan. Nah, yang kedua itu ada weakness. Yang pertama itu belum banyak dikenal masyarakat Indonesia. Dan yang kedua itu tampilan halaman utama masih membingungkan dan halaman pada peta di dalam aplikasi belum lengkap. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama itu kota-kota di Indonesia yang belum ada transportasi online. Yang kedua, memberikan diskon pada setiap kesempatan tertentu. Yang ketiga, banyak merchant food dan shop yang terkenal dan bergabung. Yang keempat itu ada trade. Sistem aplikasi mengalami gangguan atau dual sistem. Yang kedua itu position branding dari kompetitor yang sangat kuat di masyarakat. Nah, selanjutnya ada iklan Maxim Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi nasional yang menawarkan beberapa layanan seperti online, motor, dan mobil, pengiriman barang, pesanan termakanan barang, kargo,
jasa pembersih, dan laundry. Nah, strategi promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan Maxim itu advertising, direct marketing, sales promotion, sponsorship, dan sharing. Promosi perusahaan Maxim dibantu dengan memasang iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan juga iklan di aplikasi lain. Nah, harapan dari perusahaan Maxim adalah berupaya untuk menjadi merek global agar berpergian ke berbagai kota dan negara dapat memanfaatkan layanan Maxim serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.